Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Budaya. Ketika kita membahasnya, tak akan pernah ada habisnya. Banyak macam dan rupa dan segala pernak-perniknya. Indonesia memang luas, memiliki 17.000 pulau, ribuan spesies, ribuan jenis suku, dan ribuan bahasa. Semua dapat kita telisik melalui etnosains, yaitu pengetahuan yang mencerminkan ciri khas keunikan dari suatu wilayah yang membaur dengan budaya dan kepercayaan berupa praktek dan teknologi daripada teori. Salah satu bagian dari ranah etnosains adalah etnofisika, yaitu produk pemikiran dan pengalaman yang bersifat lokal dan diturunkan secara turun-temurun secara oral dan bersifat holistik. Di sisi lain, terdapat kearifan lokal, yaitu sebuah pengetahuan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, baik dari segi budaya, perilaku, pengetahuan, keyakinan, maupun adat istiadat yang dilakukan manusia, yang berguna untuk mengelola sumber daya yang terdapat pada alam dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Pada umumnya, kearifan lokal bersifat mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hai, saya Ristanti Mulia Indra Loka, NIM 1802102028. Sebelumnya kalian sudah tahu kan apa itu etnosains, etnofisika, dan kearifan lokal? Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari konsep fisika yang ada pada permainan tradisional klakeran. Kenapa sih kita harus belajar permainan tradisional? Iya, karena dalam permainan tradisional, kita tidak hanya tentang kesenangan saja, akan tetapi mengandung nilai-nilai sosial dan budaya dalam suatu bangsa. Oh, ternyata seperti itu. Tentu, dan yang paling penting, ternyata permainan tradisional itu juga mengandung konsep-konsep fisika yang dapat kita pelajari. Mari kita pelajari bersama. Ada yang tahu permainan klakeran itu apa? Ya, permainan tradisional klakeran adalah permainan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Permainan klakeran sering dijumpai di wilayah pedesaan, khususnya di wilayah pegunungan, karena memiliki jalanan yang berupa turunan yang digunakan sebagai lintasan. Bentuk permainannya adalah seperti ini. Nama klakeran sendiri diambil dari kata laker atau klaker, yaitu salah satu bagian dalam otomotif. Nah, kata laker di sini berasal dari bahasa Belanda, yaitu lage. Kemungkinan karena kesulitan dalam pengucapannya, maka disebutlah kata klaker. Dengan imbuhan an, maka disebutlah kata klakeran yang menggambarkan kata kerja. Bahan untuk membuat alat permainan ini cukup sederhana, yaitu kayu, paku, dan juga klaker. Cara menyusun bahan-bahan tersebut seperti gambar berikut ini. Lalu kita akan mempelajari ketentuan dan cara bermain klakeran. Yang pertama, kita harus mencari jalanan yang memiliki ketinggian berupa turunan sebagai arena lintasan. Yang kedua, mempersiapkan papan klaker, dan setiap pemain harus memiliki papan klakernya masing-masing. Yang ketiga, setiap pemain bersiap di garis start, dan pemain ini disebut joki. Setiap joki duduk dengan kedua tangan berpegangan pada papan, dan posisi kaki berpijak pada tanah untuk menahan papan klaker agar tidak meluncur. Lalu, setelah terdengar aba-aba, para joki memposisikan kaki untuk berpijak pada as kemudi, sehingga pemain papan klaker dapat meluncur. Lalu, joki mengatur kemudi agar papan klaker yang dikemudikan tetap pada jalur lurus. Lalu, joki yang paling cepat sampai di garis akhir dinyatakan sebagai pemenang. Sekarang kalian paham kan tentang permainan klakeran? Nah, sekarang ayo kita analisis kearifan lokal apa saja yang terkandung di dalam permainan ini. Kearifan lokal yang pertama adalah menumbuhkan kreativitas dalam pembuatannya.
Umumnya, papan laker satu dengan yang lainnya berbeda karena menyesuaikan kayu-kayu bekas yang tersedia. Sehingga inilah yang mengakibatkan tumbuhnya kreativitas pada anak dalam pembuatan. Kearifan lokal yang kedua adalah permainan tradisional klakeran umumnya dilakukan secara beramai-ramai. Hal ini mengandung unsur kebersamaan. Anak mampu bersosialisasi dengan sesama. Ketiga adalah sportif. Permainan klakeran walaupun dengan awal yang sama, hasilnya akan berbeda. Begitu pula dalam kehidupan. Walaupun kita melakukan langkah awal yang sama dengan orang lain, hasil akhir yang kita dapat belum tentu sama dengan orang tersebut, karena hal ini tergantung dari usaha yang kita lakukan dan faktor-faktor eksternal lainnya. Setelah kita analisis kearifan lokalnya, mari kita bersama-sama menganalisis konsep fisika yang ada pada permainan klakeran. Konsep yang paling dominan pada permainan klakeran adalah konsep fisika pada penerapan hukum Newton pada bidang miring. Penerapan hukum Newton pada bidang miring dibagi menjadi dua keadaan, yaitu dengan lintasan licin dan lintasan kasar. Begitu juga pada permainan klakeran. Kita menganggapnya dalam dua keadaan, yaitu dengan lintasan jalanan yang kasar dan jalanan yang licin. Perlu diketahui pula, pada permainan klakeran ini tidak ada gaya luar yang memengaruhi. Jadi, yang kita bahas kali ini adalah hukum Newton pada bidang miring tanpa ada pengaruh gaya luar. Hukum Newton 2 pada gerak benda di bidang miring licin. Ilustrasi pada layar dapat dilihat bahwa N adalah gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang, dan W adalah gaya berat, diuraikan pada sumbu X menjadi W sin alfa, dan diuraikan pada sumbu Y menjadi W cos alfa. Resultan gaya pada sumbu Y kita cari melalui persamaan hukum Newton, yaitu sigma Fy sama dengan M kali A. Pada sumbu Y kita tahu ada gaya normal dan W cos alfa yang arahnya berlawanan, sehingga dituliskan N min W cos alfa sama dengan M kali A. Karena benda tidak melakukan gerak pada sumbu Y, maka percepatan bernilai 0. Didapatkan N min W cos alfa sama dengan 0. Dan didapatkan rumus N atau gaya normal sama dengan mg cos alfa, di mana mg itu adalah gaya berat. Sedangkan resultan gaya pada sumbu X kita cari melalui sigma Fx sama dengan M kali A. Pada sumbu X hanya satu gaya yang bekerja, yaitu W sin alfa. Kita tuliskan W sin alfa sama dengan M kali A. W kita uraikan menjadi M kali G, sehingga ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mengandung komponen M. Dapat kita coret dan didapatkanlah rumus percepatan sama dengan G sin alfa. Untuk memudahkan gambaran penguraian gaya pada permainan klakeran, saya membuat ilustrasi seperti pada layar. Ketika lintasan bermain dianggap sebagai permukaan yang licin, maka rumus yang digunakan sama seperti penjelasan sebelumnya. Yang membedakan adalah gaya berat atau W, di mana gaya beratnya adalah jumlah dari gaya berat yang dimiliki oleh papan klaker dan gaya berat yang dimiliki oleh pemain. Sehingga dirumuskan W total sama dengan MO ditambah MP dikali G, di mana MO adalah massa orang dan MP adalah massa papan klaker. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton pada gerak benda di bidang miring kasar. Pada layar terdapat ilustrasi suatu benda pada bidang miring dengan penguraian gaya-gaya yang bekerja. Sebagian besar sama seperti penjelasan sebelumnya, akan tetapi pada bidang miring kasar terdapat gaya gesek yang bekerja pada komponen sumbu X. Dalam kondisi seperti ini terdapat dua kemungkinan gerak benda yang terjadi, yaitu benda diam atau tepat akan bergerak dan benda bergerak ke bawah. Mari kita bahas terlebih dahulu benda dalam posisi diam. Benda diam ketika nilai W sin alfa sama dengan nilai gaya geseknya. Nah, gaya gesek yang bekerja pada benda dalam posisi diam adalah gaya gesek statis. Terdapat pula mu s yang merupakan koefisien gesek statis antara permukaan bidang dan permukaan benda. Untuk mencari resultan gaya di sumbu Y, langkah yang dilakukan sama seperti sebelumnya, menghasilkan N sama dengan mg cos alfa. Untuk resultan gaya di sumbu X, kita tahu bahwa pada sumbu X terdapat dua komponen gaya, yaitu W sin alfa dan gaya gesek atau Fs, dan arahnya itu berlawanan, maka sigma Fx diuraikan menjadi W sin alfa min Fs sama dengan M dikali A. Karena Fs adalah mu s dikali gaya normal, maka W sin alfa min mu s
dikali N sama dengan M dikali A. Lalu kita uraikan lagi karena N adalah MG cos alpha, maka W sin alpha min mu S dikali MG cos alpha sama dengan M dikali A. Karena benda dalam keadaan diam, maka percepatan bernilai 0. Maka ruas kanan dalam persamaan tersebut bernilai sama dengan 0. Lalu setelah disubstitusikan, maka dihasilkan mu S sama dengan sin alpha per cos alpha. Atau koefisien geser statisnya adalah mu S sama dengan tan alpha. Untuk memudahkan penguraian gaya yang bekerja pada permainan kelakeran, saya membuat ilustrasi sebagai berikut. Dengan keadaan tanpa ada gaya luar yang mempengaruhi dan lintasan dianggap kasar, lalu pemain kelakeran dalam posisi diam atau tepat akan bergerak. Perlu ditekankan di sini, gaya gesek yang bekerja adalah gaya geser statis, dan gaya berat yang bekerja adalah gaya berat total, atau massa orang ditambah massa papan kelaker dikali percepatan gravitasi. Pembahasan selanjutnya adalah ketika benda dalam posisi bergerak ke bawah atau meluncur. Benda akan bergerak ke bawah ketika nilai W sin alpha lebih dari gaya geseknya. Nah, ketika keadaan ini, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Terdapat pula mu k yang merupakan koefisien gesek kinetik antara permukaan benda dan permukaan bidang. Untuk resultan gaya di sumbu Y sama seperti penjelasan sebelumnya dan menghasilkan gaya normal sama dengan mg cos alpha. Lalu resultan gaya di sumbu X. Pada sumbu X terdapat dua gaya, yaitu W sin alpha dan gaya gesek kinetis, sehingga diuraikan sigma fx sama dengan W sin alpha min fk sama dengan M dikali A. Karena fk sama dengan mu k dikali N, maka kita substitusikan menghasilkan W sin alpha min mu k N sama dengan M kali A. Nilai N sendiri adalah mg cos alpha, maka fk sama dengan mu k dikali mg dikali cos alpha. Lalu kita substitusikan menghasilkan W sin alpha min mu k dikali mg dikali cos alpha sama dengan M dikali A. Di sini ruas kanan tidak bernilai 0 lagi ya, karena benda dalam posisi bergerak ke bawah, maka memiliki percepatan. Dari persamaan tersebut dihasilkanlah nilai percepatannya, yaitu G dikali sin alpha min mu k dikali cos alpha. Untuk mempermudah penguraian gaya pada permainan kelakeran, maka saya gambarkan seperti berikut, di mana tanpa gaya luar yang mempengaruhi, lintasannya dianggap kasar dan juga pemain kelakeran pada posisi bergerak ke bawah. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketika pemain kelakeran dalam keadaan meluncur, maka gaya gesek yang bekerja adalah FK atau gaya gesek kinetis. Sedangkan untuk gaya beratnya sama seperti sebelumnya, yaitu W total sama dengan MO atau massa orang ditambah massa papan kelaker dikali percepatan gravitasi. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketika lintasan dari permainan kelakeran ini dianggap licin, maka tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi. Akan tetapi, ketika lintasan yang digunakan untuk bermain kelakeran ini dianggap kasar, maka ada gaya gesek yang mempengaruhi. Gaya gesek yang bekerja pada permainan kelakeran terdiri dari dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis terjadi ketika pemain kelaker diam atau tepat akan bergerak. Dan gaya gesek kinetis terjadi ketika pemain kelaker meluncur. Wah, setelah kita menonton video ini, kita tahu ya bagaimana cara bermain kelakeran. Tapi tidak hanya itu, kita juga belajar kearifan lokal yang terkandung di dalamnya dan juga ilmu pengetahuan, yaitu konsep fisika, hukum Newton pada bidang miring. Cukup sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.